Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Pramesti. Saya mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Teguh Umar angkatan 2021. Pada video ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan membuat digitasi peta menggunakan Google Earth dan ArcGIS. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan membuat pemetaan di KML terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah membuat proyek yaitu pemetaan puskesmas di wilayah Kabupaten Nagarraya dengan jumlah puskesmas 18 dan juga satu rumah sakit, kemudian satu klinik. Baik, langsung saja di sini terdapat codingan yang telah saya buat untuk pemetaan KML. Di bagian pertama ini menampilkan versi dari KML, kemudian ada link untuk membuka GIS. Kemudian di sini terdapat icon yang nantinya akan ditampilkan di Google Earth. Di sini nama iconnya adalah PKM. Nah, gambar-gambar ini sudah disimpan di dalam satu folder sehingga nantinya akan mudah untuk dipanggil. Kemudian selanjutnya di sini terdapat nama dari puskesmas. Kemudian ada kode, misalnya puskesmas 1. Kemudian di sini saya memasukkan data berupa deskripsi puskesmas, kemudian tipe dari puskesmas tersebut apakah rawat inap ataupun non rawat inap. Kemudian ada pemilik puskesmas, nomor telepon dan juga foto dari puskesmas tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada koordinat dari puskesmas yang akan didigitasi. Di KML koordinat puskesmas akan dibalik karena hal tersebut merupakan sudah format dari KML. Nah, untuk puskesmas selanjutnya sama juga seperti puskesmas yang pertama ini. Yang informasi yang akan ditampilkan adalah deskripsi, kemudian alamat, tipe, pemilik dan juga nomor telepon sampai ke puskesmas ke-20. Kemudian jika kita sudah membuat codingan untuk menampilkan titik-titik dari puskesmas tersebut, selanjutnya yaitu membuka codingan tersebut di Google Earth. Nah, jika dibuka maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Jika kita klik salah satu dari titik puskesmas ini, maka puskesmas akan menampilkan nama dari puskesmas, kemudian deskripsi, alamat, tipe puskesmas, pemilik dan juga nomor telepon dari puskesmas tersebut. Di sini terdapat 20 puskesmas yang telah dibuat sebelumnya menggunakan codingan. Selanjutnya untuk membuat digitasi menggunakan ArcGIS, kita perlu menentukan terlebih dahulu di Google Earth lokasi mana yang akan didigitasi. Di sini karena lokasinya terlalu luas dan juga puskesmasnya ada banyak, maka akan kita pilih salah satu puskesmas yang akan didigitasi. Di sini saya akan memilih puskesmas Padang Rubik. Kemudian selanjutnya kita akan membuat 4 titik poin. Di sini kita klik di bagian Add Place Mark. Kemudian pilih di mana akan diletakkan titik poin. Dan di sini kita beri nama titik 1. Kemudian OK. Lalu beri titik kedua di sini. Kita beri nama titik 2. Kemudian klik OK. Lalu selanjutnya titik ketiga.
dan titik keempat. Kemudian jika sudah, kita akan menyimpan gambar ini ke dalam folder yang telah dibuat, yaitu folder raster data. Di sini klik save image, kemudian kita beri nama lalu setting resolusi ke maksimum, kemudian save image, kita simpan di folder raster data yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita buka aplikasi ArtMap. Kemudian sebelum kita memulai digitasi, maka kita akan menyeting terlebih dahulu pengaturan di ArtMap. Klik di menu Customize, kemudian Toolbars, lalu centang pada bagian-bagian berikut. Nah, jika sudah, selanjutnya kita klik menu katalog, kemudian klik folder connection, lalu konekkan ke folder yang telah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan mengimpor gambar yang telah di capture di Google Earth tadi. Di sini kita tinggal tempel ke ArcGIS. Kemudian selanjutnya di bagian gambar ini kita klik kanan, kemudian data frame properties. Kemudian pilih di bagian koordinat sistem, kita pilih projected coordinate system, lalu pilih UTM, kemudian WJS 1984 Northern Hemisphere, kemudian WJS 47, lalu apply, kemudian OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan control point pada titik-titik yang telah diambil di Google Earth. Kita klik add control point, kemudian kita klik kanan dan klik kiri, lalu input X dan Y. Di sini kita masukkan angkanya sesuai dengan di titik ini. Kemudian kita klik OK.
Kemudian kita tambahkan di titik selanjutnya sampai ke titik keempat. Kemudian jika keempat control point sudah dibuat, maka disimpan ke folder vektor data. Kemudian pada menu georeferencing kita klik rectify. Kemudian kita simpan. Lalu gambar ini kita remove. Kemudian akan kita tampilkan gambar yang telah disimpan dengan format TIFF. Kemudian kita klik kanan data frame properties, lalu kembali kita setel seperti awal, yaitu projected coordinate system, kemudian UTM, WGS 1984, kemudian northern dan juga zone 47. Kemudian apply, lalu OK. Kemudian selanjutnya pada menu katalog kita klik kanan pada folder raster data, lalu klik new, kemudian shapefile. Di sini kita bisa membuat yang pertama adalah titik dari gedung. Kemudian dengan tipenya poin. Lalu di sini kita edit terlebih dahulu pengaturannya, yaitu projected coordinate system, kemudian UTM, WGS 1984 dan juga northern. Kemudian di zone 47. Lalu klik OK. Kemudian di sini di bagian menu editor kita klik start editing. Lalu create feature. Nah, selanjutnya kita bisa tandai titik-titik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita juga bisa untuk membuat jalan, sama seperti sebelumnya. Kita ke menu, ke folder raster, kemudian klik new, lalu shapefile. Kemudian di sini kita pilih jalan. Lalu dengan tipe polyline.
sini kita bisa menambahkan jalan. Kemudian juga selanjutnya kita bisa menambahkan poligon dari gedung, sama seperti sebelumnya. Sini kita beri nama poligon gedung. Kemudian tipenya adalah poligon. Kemudian kita setting lagi. Kemudian kita klik Start Editing, lalu Create Feature. Di sini kita bisa menambahkan poligon dari gedung. Nah, setelah ditambahkan maka akan ditampilkan seperti ini. Untuk menampilkan hasil peta yang lebih menarik, kita bisa menambahkan jalan yang lebih banyak, kemudian titik-titik gedungnya lebih banyak, dan juga poligon dari gedung-gedung yang terdapat di sini, sehingga nantinya akan menampilkan digitasi peta yang menarik dan juga mudah dimengerti. Mungkin cukup sekian video penjelasan langkah-langkah membuat digitasi peta dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.